Jangan lupa yang bisa bergerak, ayo. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Yesusku. Oke, sekarang kita doa pembuka. Ke sini aja. Bapak Ibu, kita awali pertemuan kita dengan doa pembukaan. Kita doakan bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Maha Cinta, Allah yang Maha Cinta, kami bersyukur untuk sukacita kita atas kebersamaan saat ini. Dalam pertemuan Advent yang kedua ini, naungilah kami dengan roh-Mu, supaya kami mampu melihat, mengenal sesama kami, dan mengasihi mereka semua seturut teladan-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, juga frater, pada pertemuan pertama kita sudah mencoba mengenal diri sendiri dan juga mengenal orang-orang di sekitar kita, dari warna, hobi, makanan kesukaan, dan sebagainya. Maka dalam pertemuan kedua ini, kita membahas lebih lanjut tentang siapa sesamaku. Hidup seorang dipengaruhi oleh sesama dan sekaligus diperuntukkan untuk sesama. Sesama yang paling dekat adalah keluarga. Bersama keluarga kita belajar mengenali dan mengasihi sesama. Nah, di dalam kehidupan tentunya ketika kita mengenali, kita juga bisa mendekati, kita bisa menyapa, kita juga bisa bercerita tentang mereka. Pada hari ini, secara khusus kita akan mencoba mengenal orang-orang di sekitar rumah kita. Siapakah yang dimaksud dengan sesama? Nanti kita akan membahas melalui aktivitas. Boleh menceritakan siapapun, tetapi dengan catatan segalanya yang positif, yang baik. Apa yang dilakukan baik oleh sesama, oleh orang-orang di sekitar kita. Dan juga boleh juga menceritakan orang lain di luar kita, di luar kiri kanan kita, di luar tetangga kita, siapapun. Nanti kita akan menyimpulkan apakah sesama kita adalah seperti ini, seperti itu, dan sebagainya. Nah, pertanyaannya dalam pertemuan ini adalah siapakah sesamaku? Bapak Ibu, pada saat pertemuan pertama kita sudah diberikan PR. Apa itu PR-nya? Membuat boneka dengan barang-barang bekas atau kaos kaki. Nah, ada yang sudah membuat? Ditunjukkan. Kalau sudah membuat, ditunjukkan. Ini. Pak Blasius, oke. Ada lagi? Mbak ES. Ada lagi yang lain? Pak Suharman. Kelihatan tetapi kurang mundur sedikit biar nampak semua. Iya. Ya, ada lagi yang lain? Mbak Putri. Mbak Wow. Putri itu. Pak Frans, apa itu? Digambar di tangannya ya. Luar biasa. Nah, yang sudah membuat, oke, terima kasih. Yang belum membuat atau tidak membuat, tidak apa-apa. Nah, dalam aktivitas ini saya akan bertanya dulu. Nanti yang ditanya, silakan mic-nya dibuka. Pertama ini kayaknya mendadak ini dari Pak Frans. Bagaimana proses
membuat boneka itu? Silakan mic-nya dibuka dulu terus disampaikan. Pak Frans. Johan. Oh, sorry. Pak Frans? Sorry. Johan. Oh iya. Pak Frans, mic-nya belum dibuka. Makasih, Mas. Sorry, baru join, Mas. Oke, nggak apa-apa, Pak Johan. Silakan, Pak Frans. Prosesnya. Ya. Pertama, kita ide dulu, kira-kira apaan yang bisa kita lakukan. Misalnya, kalau kaos kaki sepertinya agak susah ya, karena bentuknya tidak berjari-jari gitu kan. Kalau sarung tangan yang kulit juga agak susah. Akhirnya ada sarung tangan bekas mungkin buat medis. Saya coba tempel kertas. Saya kasih spidol, dibikin mata, bikin ini, bikin mulut. Saya bilang ini kayak Pak Raden, saya bilang. Kumisnya baplang. Oke, terima kasih. Ya. Yang lain, mungkin Pak Suharmanto, proses membuatnya, atau mungkin Ibu. Ini ya Pak. Ya. Kemarin kita akan dari kaos kaki, kita ambil kaos kaki, nah, kemudian kita beri mulut merah itu dari kain Pak ini. Ya, betul. Tapi kok kita kasih mata kelihatan serem Pak itu. kayak ular gitu lah, saya takut itu. Terus saya kasih pita pink gitu loh Pak, biar seperti kelihatan agak cantik begitu. Maksudnya ya ini kayaknya ikan lohan gitu Pak. Itu prosesnya itu Pak. Makasih. Terima kasih. Yang lain lagi siapa ya? Pak Blasius, barangkali. Ya, terima kasih Pak DP. Ini kebetulan saya tidak membuat. Oh ya. Saya kemarin memang saya mencoba membuat. Jadi saya ambil kaos kaki, saya lagi potong ada semacam kertas tebal yang untuk membuat dia punya mulut dan lidahnya. Ternyata anak saya keluar, Bapak bikin apa? Saya bilang ini mau bikin boneka-bonekaan buat nanti hari Selasa depan, saya bilang itu. Ternyata dia punya sandal tidur, nih sandal tidur Pak Devi. Sandal tidur, dia bilang, wah kenapa ini pakai ini aja katanya. Ih, boleh juga tuh saya bilang gitu. Ada ada di kepalanya segala macam. Jadi nggak apa-apa kan saya tidak membuat nih Pak DP. Saya boleh tidak apa-apa. Terima kasih. Oke. Yang lain lagi, Mbak ES mungkin? Siapa yang nggak kelihatan? Mbak Esti? Iya. Ya, silakan. Ini saya baru ingat harus membuat seperti ini tadi jam 6 sore. Makanya mendadak. Ini niatnya membuat orang-orangan, tapi bentuknya kok nggak karu-karuan. Dari kancing itu kancing bekas, kemudian mulutnya itu flat. Saya bikin orang yang dengan ekspresi yang flat. Jadi flat ini dari ini ya, kancing juga, ini bagian dari baju. Kemudian ininya, rambutnya itu saya gunting dari kain Bali yang saya punya udah jelek, saya gunting. Jadi ini barang bekas semua. Iya. Monggo, ada yang lain lagi? Terima kasih Mbak Esti. Yang lain yang sudah membuat boneka? Siapa lagi? Karena gambarnya terbatas ini. Ada lagi yang atau mungkin siapa ini yang mau menyampaikan? Bu Biter ada Pak DP, Bu Biter. Iya. Silakan Bu. Saya cuman bikin beginian 2. Boleh, bagus. Ini ceritanya yang ini perempuan yang lipstikan ini. Tuh. Ya. Yang ini
Iya. Sepasang tuh ya. Sepasang. Barangkali mereka mau ngobrol nanti ya sudah. Boleh nanti diberi waktu nanti. Ya. Sudah, ala kadarnya saja dulu. Tapi bagus, Bu. Namanya siapa namanya? Namanya siapa, Bu? Dona dan Doni. Terima kasih, Peter. Dona itu kakak saya, kuala tanggung. Ya, Bu Peter, terima kasih. Ada yang lain masih? Karena gambarnya terbatas di sini nggak kelihatan. Atau mungkin Mas Johan tadi mau menyampaikan apa? Udah ya. Ini. Suaranya gede indah. Tadi Mas Johan mau menyampaikan apa? Udah masuk itu ya. Mana gambar apa ini? Enggak, Mas DP. Tadi kan Mas DP katanya nggak kelihatan anggota-anggotanya siapa. Tadi saya bacakan buat Mas DP tadi. Oke, terima kasih. Nah, kalau masih ada yang mau menambahkan, monggo silakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, sekarang tadi Bapak Ibu yang sudah membuat boneka akan saya beri tugas. Bapak Ibu yang tadi membuat boneka akan saya beri tugas. Tugasnya adalah bermain drama boneka, cerita boneka, panggung boneka. Masing-masing mencoba memberikan karakter suara yang berbeda. Misalkan begini, selamat malam. Nah, dan seterusnya. Sekarang saya mohon yang sudah membuat boneka untuk mic-nya dinyalakan. Semua mic-nya dinyalakan untuk yang membuat boneka. Sudah Bapak Ibu? Untuk yang membuat boneka, mic-nya dinyalakan. Nah, tugasnya adalah begini. Bapak Ibu yang membuat boneka, masing-masing berdiskusi tentang peristiwa kemarin. Peristiwa yang membahagiakan yaitu bisa menerima sakramen Maha Kudus. Oke, Bapak Ibu. Karena kita online, mohon nanti setiap pertanyaan dijawab. Misalkan begini, siap Bapak Ibu? Oke, saya siap. Jadi tahu ya, karena kita tidak ketemu langsung, jadi di dalam monitor itu wajahnya kelihatan tidak semua. Bapak Ibu yang membuat boneka siap? Siap. Oke, ceritanya adalah nanti Bapak Ibu berdiskusi, tanya jawab, sharing tentang pengalaman kemarin sudah menerima sakramen Maha Kudus. Oke, paham? Yuk. Nah, kalau sudah paham, akan saya mulai. Tetapi kalau bisa, wajah kita yang asli tidak kelihatan. Yang kelihatan hanya bonekanya saja. Empat. Nah. Oke, kita mulai dulu. Siap. Yang punya semua. anjing. Kamera. Rolling. And action. Silakan. Ntar dulu power off-nya ya ini. Ntar dulu. Ya sudah, saya mulai dulu dengan Bapak Franz. Bapak Franz, bagaimana kemarin hari Minggu? Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Raden Mas Singo Mongolo Calmawono. Kemarin kebetulan saya aktif di Geraha untuk menjaga sakramen Maha Kudus untuk memberikan kepada PPK yang hadir di Geraha. Luar biasa. Karena waktunya sampai sip 3, ternyata selesainya jadi jam 4 sore. Kira-kira cukup lumayan dan melelahkan. Terima kasih. Bagaimana dengan yang lain bagaimana? Kasihan amat.
Kasihan amat, saya penerima cuma jadi di rumah diem-diem. Di rumah ngapain saja ya, Doni? Ini Doni. Ya. Enggak, ini Dona. Dona dan Doni di rumah ngapain saja kemarin? Oh ya, nyiapin diri lah, nyiapin ruangan, pakai ngepel karena hujan. Ya sudahlah. Biasa pekerjaan nyonya deh itu putri perempuan. Teman-teman yang lain mana ini? Tidak ada suaranya. Malu barangkali. Coba Pak Frans dipanggil satu-satu. Siapa aja sih yang hadir? Siapa? Ayo muncullah engkau. Kenapa masih malu sih? Ayo dong kenalan. Selamat malam. Siapa itu? Nama saya Bambang. Bambang. Saya kemarin memang tidak menerima sakramen Maha Kudus secara langsung. Kenapa, Pak? Tapi saya menerimanya secara batin. Ya. Karena saya ada urusan keluarga, jadi saya mengikuti misa siaran langsung dari TVRI. Lebih enak kali ya. Habis itu langsung makan ya. Kalau orang pasar minggu harus ikut misa pasar minggu dong, biar banyak yang like. Biar didoakan sama romonya. Betul, tetapi karena satu dan lain hal, untuk minggu kemarin saya tidak bisa ikut misa online dari pasar minggu. Dimaafin. Yang penting gereja dulu. Siapa lagi nih? Ayo. Ayo yang lain. Bagaimana yang punya pengalaman apa di dalam menerima sakramen Maha Kudus, baik di rumah ataupun nunggunya bukan jam 11 sampai 12. Bapak Ibu Suharmanto ada ya? Ayo dong. Angkat bicara Pak. Pengalaman kemarin. Mana nih? Yang rambutnya kuciran barang-barang bekas tadi mana? Ini Bapak Ibu kemarin itu waktu terima sakramen Maha Kudus, setelah ikut misa biar kelihatan. Bonekanya dikiriin Bu, bonekanya Bu yang ditampilin kayak si Unyil. Ya, sudah. No, kurang kiri. Mundur. Kurang ke kiri. Iya, oke, lebih kiri lagi. Ya, kelihatan sudah. Ya, kemarin waktu habis ikut misa online dari rumah ya, itu kan ngambil sakramen Maha Kudusnya kan di Geraha. Itu. Tapi kayaknya kok lama banget ya nunggunya. Selesai jam 11, baru boleh ngambil jam 12. Nah, sampai di rumah itu udah 12:30. Lapar kita, Pak. Itu saja, Mari. Kayaknya semuanya telat kemarin deh karena hujan setahu saya. Jadi PPK-nya juga kasihan sih. Betul memang. Saya kemarin tidak telat. Dimaafin. Itu yang shift 1, bagaimana yang shift 2 dan shift 3 ya? Nah, sekarang apalagi yang menunggu sakramen Maha Kudusnya. Lebih lama lagi paling belakang. Tidak makan, tidak minum. Sekarang pahala kamu double. Pahala kamu double, tapi diomelin orang banyak. Perasaannya bagaimana sekarang? Juga ya. Setelah menerima sakramen Maha Kudus, senang sekali kita sudah bisa menerima sakramen Maha Kudus di rumah. Ternyata pegal juga tangan ya, pegangin boneka terus nih. 1 menit lagi Pak. Pegal malah lapar. Pegal dan haus. Aku pakai standar, jadi nggak capek asal meja. Beli standar buat HP.
Oke. Nah, kemarin juga ada yang sampai menangis menerima sakramen Maha Kudus. Karena mungkin sudah lama tidak menyambut. Nah, mana masih pegel? Pegel. Santo Yusuf datang tuh pakai martil. Tuh. Ada Santo Yusuf datang. Malam-malam kok kantong. Sudah selesai, cukup, Kak. Siapa yang ikat Milo? Nah, kita sudahi, cukup, selesai. Cut. Oke. Stop. Oke. Nah, Yo. Terima kasih Bapak Ibu. Sebenarnya pertemuan ini dilakukan offline di dalam lingkungan. Pertemuannya adalah aktivitas untuk membuat boneka. Setelah membuat boneka nanti akan berkelompok membuat sandiwara boneka. Tetapi karena online dan kita tidak punya materi atau naskah khusus, sepertinya sulit. Tapi tidak apa-apa. Kita sudah mencoba untuk saling bertemu meskipun online. Nah, Bapak Ibu, mungkin sekarang mic-nya dibuka, kita saling menyapa, kita saling sharing, tanya jawab. Dah. Kalau minggu lalu kita menanyakan kepada saudara-saudara yang lain, saudara kita yang lain atau keluarga, apa warna kesukaanmu, apa hobimu dan sebagainya. Nah, pada saat ini saya berharap Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan Frater bisa sharing tentang pengalaman kita ketemu orang lain di sekitar kita. Boleh yang dekat, boleh yang jauh. Untuk pertama, saya memberikan contoh dulu. Saya mengenal seseorang itu yang sangat perhatian kepada keluarga kami. Sekarang sudah almarhum, yaitu saya sebutkan namanya Ibu Suyati Nyoto. Kami sudah lama, dulu rumahnya samping saya bertetangga, saya kenal dengan bapaknya, menjadi kepala keamanan paroki, dan seterusnya sampai sekarang saya masih dekat dengan keluarganya, yaitu ketika dalam kesusahan, beliau tahu apa yang beliau lakukan untuk membantu keluarga kami. Nah, kami sekeluarga hidup jauh dari orang tua, tetapi Ibu Suyati Nyoto ini, almarhum ini, bagaikan orang tua saya sendiri. Dan juga ada orang lain juga di sekitarnya. Orang ini juga selalu memberikan perhatian kepada kami. Kalau Desember begini, beliau selalu mengirimkan buku sejarah batin. Ada juga yang kalau masak selalu dikirim kepada kami. Nah, hal-hal baik ini yang dilakukan kepada kami ini juga menjadi inspirasi bahwa kami juga harus memperhatikan orang lain juga. Misalnya ketika kita mempunyai makanan lebih, kita bagikan kepada orang di sekitar kita. Ini adalah contoh-contoh bagaimana kita mengungkapkan perhatian kita kepada orang lain dan kita tidak melihat siapa orang itu. Tetapi niat kita adalah menyapa orang lain dengan memberikan sesuatu yang bisa kita lakukan. Saya kira seperti itu contohnya. Bapak Ibu boleh menceritakan siapapun, boleh menyebutkan nama, boleh tidak, tentang kebaikan orang itu dan orang itu juga baik menjadi teladan bagi kita. Monggo, silakan dimulai dari siapa? Saya dulu Pak, bisa? Boleh Pak Giting, silakan. Ya, saya kan tinggal di komplek Depdikbud. Kalau di komplek ini yang beragama Katolik itu hanya 3 keluarga, tapi di gang saya yang Katolik saya sendiri. Di depannya musola. Tetapi saya sama penghuni musola dan juga kepada yang depan rumah saya akrab sekali, walaupun mereka Muslim semua.
Sebab mereka pun respon sama kita lagi kebaktian di rumah kita, umpamanya ada misa atau apa, mereka itu selalu menjagalah, artinya komunikasi kita lancar. Jadi kami pun begitu. Kalau pada awalnya dulu mereka itu mau datang kalau Natalan. Tapi belakangan ini karena ada perintah mungkin dari pembesar mereka, jadi mereka nggak mau datang lagi, tapi hanya ketemu di jalan. Tapi itu pun tetap aja baik sampai saat ini. Komunikasi lancar semua. Jadi ya, kalau masjid itu butuh perbaikan listrik, saya memang tukang listrik, saya perbaiki, jadi komunikasi baik semua sama tetangga. Jadi kalau sama ya anak-anak komunikasi semua lancar, cucu semua ataupun besan-besan saya semua lancar. Dan yang menarik bagi saya selama ini kan selalu kita misa online itu pun sebenarnya sangat membantu saya untuk mendengarkan sabda Tuhan setiap hari dari paroki Pasar Minggu itu bisa, dan juga kadang-kadang saya coba pernah juga ambil dari Malang, dari Bandung gitu, pada intinya sama tapi tetap kita ke Pasar Minggu. Ke Pasar Minggu itu yang 6.30 itu rutin saya, Pak. Itu kira-kira, Pak. Ya, terima kasih Pak Ginting. Nah, Bapak Ibu, terdengar suara feedback, nanti yang tidak menyampaikan atau tidak bicara mohon mic-nya dimatikan dulu, dan nanti yang kebetulan berkesempatan berbicara silakan dinyalakan. Ada yang mau menyampaikan lagi? Yang belum ngomong, Pak. Siapapun boleh, siapapun boleh. Ada yang mau menyampaikan lagi? Dipancing bisa, kalau saya lagi nanti. Oke, kalau gitu mungkin Ibu Tuti. Oh, mau ngomong gitu. Ibu Tuti. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam, Ibu. Saya punya pengalaman, ada tetangga saya yang kebetulan saat itu anaknya tiba-tiba jatuh sakit. Pagi-pagi sekali sekitar jam 4 pagi, saya dan suami saya dibangunkan, diminta untuk mengantarkan anaknya ke rumah sakit karena tiba-tiba jatuh, mau pingsan. Lalu ketika itu memang pandemi sedang tinggi-tingginya. Suami saya melarang saya untuk mengantarkan, tapi karena rasa belas kasih yang lebih dominan dibanding ketakutan terhadap pandemi, saya tetap mengantarkan ke rumah sakit. Sesudah itu rasa terima kasihnya mereka ungkapkan, keluarga tersebut ungkapkan dengan memberikan kue buatan mereka yang tentu saja sangat enak. Di sini saya merasa terharu karena ternyata kebaikan bisa berbalas kebaikan juga. Jadi saya merasa bahwa lebih baik berbuat baik dibandingkan daripada berbuat jahat atau tidak baik itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Tuti. Tapi Pak Wiji mau menyampaikan? Ya, dengar suara saya Pak DP? Ya, dari pengalaman saya dalam kehidupan bermasyarakat ya. Walaupun kita minoritas, yang penting kita bermasyarakat, mau bergaul. Dalam pengalaman saya dalam acara misa, saya pernah melakukan misa persiapan perkawinan itu, justru para orang Muslim kita yang menyiapkan dari tenda, dari apa aja, justru mereka yang menyiapkan. Mereka tetap antusias untuk membantu kita dalam pelaksanaan misa, walaupun ya emang yang penting kita
bisa bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi kita dalam hidup di lingkungan kita kayaknya juga nikmat saja. Yang saya anjurkan untuk teman-teman kita, coba kita dalam tempurung lebih aktif bermasyarakat di RT RW ya. Jadi mereka itu tidak punya pikiran negatif sama kita. Karena mayoritas kita itu masih, maaf ya, mungkin salah saya, masih kurang bermasyarakat di kehidupan sehari-hari di lingkungan RT RW. Jadi mereka sama kita yang minoritas saya kurang positif dalam menanggapin dalam kehidupan kita. Itu aja Pak DB. Terima kasih Pak Wiji. Ada lagi? Monggo silakan. Langsung saja buka mic-nya, langsung bicara. Saya lagi boleh? Boleh. Monggo Ibu Peter. Oke, kalau saya tuh punya hobi ngobrol sama pemulung. Ya, ya. Di rumah saya kan banyak barang yang dulu kami miliki ya. Nah, sekarang sudah berlebih banyak karena sudah pada menikah dan banyak yang meninggal. Jadi satu persatu barang yang sudah tidak kami butuhkan itu kalau ada pemulung ya saya panggil, saya ngobrol, terus kira yang dia butuhkan saya carikan, besoknya saya suruh datang gitu. Dengan tukang parkir, dengan ya siapa aja yang kira-kira membutuhkan saya cari-carikan dulu di rumah. Jadi menurut saya ya apa istilahnya ya, muncul benefit ya. Mereka butuh barang, saya boleh membersihkan rumah, tapi pasti yang masih bagus. Mereka bisa asarannya yo hidup dengan lebih baik, bahkan juga ada yang menyekolahkan anaknya itu dari barang-barang yang dari rumah kami juga dengan tetangga. Itu dari kecil saya senang sekali ngobrol, bikin timpok, bikin apa dari kecil. Jadi memang sudah dibiasakan dari keluarga kami. Rasanya enak aja gitu hidup di antara mereka gitu. Lebih senang daripada kalau saya meeting di Hilton Hotel gitu ya. Rasanya lebih senang meeting sama mereka di lapangan parkir. Itu lebih membahagiakan buat saya. Itu pengalaman hidup ya. Saya bisa hidup dari yang paling tinggi sama yang paling rendah, tapi saya lebih milih yang lebih lah. Karena dengan begitu apa ya, kekatolikan saya juga kelihatan. Saya juga menimba ilmu dari mereka how to survive ya, karena nggak selamanya kita kan di atas terus ya. Jadi seneng-seneng aja gitu dengan RT RW belakang itu juga. Dulu keluarga kami dimusuhi karena Katolik ya. Ya pokoknya ada yang provokasi lah. Ibu Ramlan pasti tahu itu rasanya. Tapi saya nekat aja begitu ibu saya udah meninggal, saya join ke mereka. Lama-lama karena mereka lihat bahwa saya nggak apa, ya rukun. Sampai sekarang kalau ada apa-apa mereka malah minta saran dari saya, dari keluarga kami. Mereka mengakui bahwa kita punya kelebihan gitu aja. Kalau dulu betul-betul ada rasa dimusuhi. Kita merasakan itu, kami merasakan itu. Karena ada provokator ya di antara mereka. Padahal sudah lama bergaul, tapi kalau sudah ada mulai provokator udah susah deh. Nah, lama-lama itu sekarang sudah bisa terhapus lagi. Karena saya betul-betul nyelondoh aja dalam arti wong Katolik baik kok kenapa harus dimusuhi gitu. Lama-lama mereka mau mengakui dan asarannya kalah jadinya. Malah kadang-kadang mereka minta nasihat ke saya, even Pak RT-nya, RW-nya tuh ya Mbak Bit ini gimana gitu-gitu. Seperti itu. Jadi saya memang sangat yang lebih butuhkan pertolongan saya daripada saya dekatin yang di atas saya. Udah bosen lah yang di atas gitu. Begitu saja, Pak. Terima kasih Bu Peter. Ada dua hal yang saya tangkap. Pertama adalah berbuat baik itu maju terus.
Yang kedua adalah inspirasi untuk barang-barang bekas. Kalau di mana ya, Kelapa Gading atau sama Muara Angke itu ada kelompok yang mengumpulkan barang bekas, mereka menamakan mengumpulkan emas. Karena barang bekas ternyata duitnya banyak. Terus yang kedua, seperti Ibu Peter yang mengumpulkan barang bekas untuk orang lain, mungkin juga makanan. Makanan sudah tidak kita makan, atau mungkin kita kue Natal banyak tapi basi gitu, kue kering. Itu kita plastiki, ternyata mereka juga ngambil mau. Karena mereka bisa memproses lagi untuk bisa dikonsumsi lagi. Saya sering gitu Pak, karena saya tuh dapat kunjungan dari saudara, dari adik, dari Mbak itu berlebih. Kadang-kadang sampai aku sopo saya ngarep ngancani mangan dong, cuman sendirian. Ya udah saya bagi-bagiin aja. Saya hampir rezeki saya berlebih kalau gitu-gituan sih. Amin. Amin. Jadi jangan takut kalau barang yang tidak kita pakai atau makanan sudah tidak kita konsumsi, ternyata masih ada orang yang mau mengkonsumsinya. Nah, dilanjutkan. Ada lagi yang pengen menyampaikan, monggo untuk sharing. Langsung saja buka mic, langsung bicara. Monggo. Siapa ini? Atau mungkin ini sudah lama nggak ketemu nih, Mas Enda Mulyanto. Oh, saya? Iya, nggak apa-apa. Sudah nggak ketemu, Om. Ini suaranya lagi bagus-bagusnya. Ya. Karena influenza. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Mau cerita kebaikan. Banyak sekali cerita yang paling seru sebetulnya. Waktu itu kan kita bikin gua Natal. Ya. Yang pakai kertas bekas, yang pakai kardus bekas. Nah, ceritanya dulu ketika sudah mau deket Natal, deadline-nya sudah mau deket, kita nggak bisa menyelesaikannya tuh, karena cukup kita menggunakan kotak-kotak aqua bekas gitu. Lalu, kalau nggak salah tahun 2017 deh, begitu. Terus kita pikir-pikir kepada siapa kita minta bantuan ya. Waktu itu ada teman-teman putus, Mas Mul putus. Mas Mul, jaringannya kurang bagus. Jakarta yang waktu itu lagi sudah lagi? Halo. Halo, sudah? Ya nggak apa-apa meskipun putus-putus tadi, tidak apa-apa. Terima kasih, Mas Mul. Ya, itu akhirnya kita dibantu ya waktu itu ya, berempat, dan jadilah gua Natal di gereja paroki Pasar Minggu gitu. Yang membantu ya teman-teman yang waktu itu sudah mulai masuk radikal itu. Sampai sekarang jadi baik teman-teman itu. Begitu ceritanya. Ya, terima kasih. Monggo, yang lain? Langsung saja. Kalau tidak ada, saya tunjuk siapa ya. Mungkin Pak Edi, 304. Apa kabar, Pak? Nih, Pak DP iki. Mbok iki lha bojone sing iki. Sampai itu diakon. Suaranya belum kedengaran, Pak Edi. Ya ini kesini ketok banget. Soalnya ini kayak anune kudu di apa? Pak Edi, suaranya belum kedengaran. Kali ya? Ya, kedengaran sudah. Sudah masuk ya, sudah masuk. Oke. Kalau saya sih Mas, di sini kebetulan dengan warga sih hangat-hangat aja dengan warga RT. Itu terlihat pada saat, dan juga dengan lingkungan. Pada saat saya mantu yang jelas itu Mas, banyak dibantu juga dengan warga RT, tempat meskipun saya di sini
di lingkungan saya mungkin yang Katolik saya satu untuk RT saya ya. Saya kebetulan di RT 11 RW 10 tepatnya di Jalan AUP sini saya, tempat lapangan tenis. Nah, kanan kiri hampir sepanjang jalan tuh dari lapangan sampai lapangan tenis sampai ujung tuh Muslim semua rata-rata sampai gereja GPIB. Tapi warga kita akrab, kita kerja bakti pinggir jalan bareng-bareng, enak. Terlebih pada saat saya mantu, mereka appreciate dan mereka juga membantu kita, ke saya, warga. Dan juga lingkungan, tentu saja karena kebetulan saya ketua lingkungan Yuda Stadius 2 kali. Saya sangat terharu sekali bahwa ternyata saudara banyak banget. Saudara maksudnya lingkungan RT dan lingkungan Yuda Stadius sangat banyak membantu dan luar biasa saya merasakan. Bahkan teman-teman di luar itu yang saya merasa tidak saya undang datang, akhirnya malah meribetkan juga repot. Rumah repot, di tempat acara juga repot. Gitu. Padahal kita batasin. Mengingat ya karena begitu Mas DP, dari saya pengalaman yang sangat menyenangkan. Terima kasih Pak Edi. Monggo silakan yang lain. Mungkin saya tunjuk saja Bapak Philip. Mic-nya belum dinyalakan, Pak. Mic-nya masih belum. Sudah, Pak? Sudah. Silakan. Sudah. Ini apa yang harus saya sampaikan ini? Pengalaman bertetangga, Pak. Oh ya. Di ini Pak DP, Bapak Ibu Romo, saya itu pernah jadi RW di wilayah Pejaten Timur. Nah, pasti saya harus ngayomi beberapa warga yang jumlahnya banyak. Jadi ternyata sesama kita kan yang Katolik itu sedikit, hanya 7 kakak yang semuanya Muslim. Yaitu kerjasama antar warga, kebetulan di komplek kami ya, itu sangat bagus sekali. Jadi kenapa saya seorang Katolik dipilih menjadi ketua RW? Nah itu saya merupakan karena itu sifatnya pelayanan juga. Kalau di masyarakat RW RT itu kan pelayanan juga. Jadi saya semangat sampai satu periode nambah gitu. Jadi karena waktu itu penggantian gubernur ya itu yang pengalaman saya 5 tahun yang lalu. Nah, kemudian saya udah tidak menjadi RW, sekarang saya di masyarakat biasa, tapi masih tinggal di dalam satu RW itu di salah satu RT ya. Jadi, nah, tetangga saya itu kebetulan Muslim semua, yang saya tempat tinggal di Pejaten itu. Jadi mereka saling menyapa ya, kan kebetulan ada grup gitu, grup WA itu saling menyapa hampir setiap pagi kalau ada contohnya seperti ini, Pak, beberapa ini mungkin sudah tahun yang lalu ya, saya masih ingat itu ada saya kehilangan pernah kehilangan motor di dalam rumah itu. Nah, saya itu saya ceritakan. Nah, kemudian waktu berikutnya ada yang di depan rumah itu
sepertinya mau nyuri motor lagi. Nah, saya disapa, diingatkan Pak Philip itu ada orang yang di depan rumah itu mungkin mau nyuri motor lagi gitu. Saling menyapa, jadi saya respon dengan baik, niat baiknya mereka. Jadi terus kemudian samping rumah saya Muslim juga, dia selalu memberikan perhatian, dan saya pun juga iya, karena misalnya gini, kalau hari raya itu mereka memberikan makanan kue ke saya, dan keluarga gitu. Itu merupakan mungkin ungkapan kasih mereka terhadap saya selaku tetangga gitu. Nah, itu contoh-contoh. Kalau yang lain saya kira saling bahu-membahu, terutama dalam hal kegiatan sosial ya Pak ya, Bapak Ibu. Kegiatan sosial itu seperti kerja bakti, kemudian iuran untuk membantu yang mereka yang kurang mampu, itu saling mendukung. Contohnya ada semacam iuran gitu ya, iuran spontanitas maupun iuran tetap dalam masyarakat itu di lingkungan kami. Nah, hal-hal seperti itu kami lakukan secara rutin di dalam lingkungan masyarakat, di lingkungan kami. Nah, itu kami pupuk, kami jaga supaya komunitas selalu hidup. Jadi di sini saling membutuhkan, ya, saling membutuhkan. Mereka juga karena banyak ya, mereka itu rata-rata ya Muslim semua gitu. Yang kebetulan yang saya tinggal itu sekarang ini yang Katolik ya cuma saya sendiri, satu RT itu. Jadi lainnya nggak ada. Cuma kan sikap kita saya harus menempatkan diri selalu menyapa ke bawah antar warga gitu aja. Jadi kalau satu lagi, kalau ini kan juga masalah keamanan lingkungan. Keamanan lingkungan itu kalau malam selalu mengingatkan melalui komunikasi WA. Jadi saya selalu diingatkan, dan saya juga selalu mengingatkan ke mereka, teman-teman kita, supaya waspada. Ini situasinya seperti ini, mungkin ada orang jahat yang kurang mengganggu kehidupan kita. Mari kita jaga semuanya supaya bisa saling membantu, saling mengayomi, meskipun kita berbeda, tapi kita satu tujuan, hidup bersama di dalam masyarakat. Itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Philip. Masih ada yang ingin menambahkan? Masih ada lagi? Yang Wit bagaimana? Monggo Yang Wit. Yang Wit. Oh, wah, Yang Wit. Terima kasih. Yang Wit. Sudah kedengaran suaranya? Sudah. Oke, baik. Terima kasih Mas DP. Selamat malam Frater Nando. Ini calon uskup kita katanya. Semoga. Ngawur. Selamat malam juga Frater Hari. Tadi saya sudah lihat wajahnya Frater Hari ya. Kayaknya tadi. Makin bunder aja Frater Hari. Wah, cocok menunya. Ibu-ibu, bapak-bapak. Temanya sangat baik ya. Kalau tadi sudah disampaikan atau disebutkan oleh Mas DP, hidup bermasyarakat ya. Kemudian siapakah sesamaku? Ini ada beberapa pengalaman ya yang saya alami. Pertama, kebetulan kalau di lingkungan, di
wilayah di lingkungan di komplek itu Mas DP tahu, saya dianggap sebagai sesepuh begitu oleh Pak RT. Oleh karena itu seringkali Pak RT-nya maupun pengurusnya itu meminta saya datang untuk dimintai pendapat, pertimbangan dan sebagainya. Jam berapapun saya bilang silahkan, pokoknya saya kalau diperlukan saya akan hadir. Kalau misalnya kepingin datang, silahkan datang. Jam berapapun saya bersedia. Nah, itu salah satu, karena ini salah satu bentuk pelayanan mungkin ya. Salah satu bentuk pelayanan. Dan kemudian kebetulan kalau berbicara itu banyak hal-hal yang mereka tangkap dari saya, yang saya terima, mengenai pertimbangan-pertimbangan, usulan-usulan apapun dan sebagainya. Nah ini saya sangat merasa apa namanya berkat ya. Mengapa sebagai orang Katolik justru banyak diminta pendapat-pendapatnya, pertimbangan-pertimbangan, sekalipun itu berkaitan dengan masalah-masalah yang Islami, perayaan-perayaan hari besar Islam. Ya, nah seperti itu. Kedua adalah pengalaman, yaitu mengenai hidup bermasyarakat dan siapakah keluargaku itu. Ada satu hal yang sampai sekarang kami lakukan. Kebetulan itu setiap berapa hari sekali itu ada pemulung lewat di depan rumah. Nah, tadinya saya tidak memperhatikan, tetapi kok Bapak ini membawa anaknya. Yang saya perhatikan pertama kali kok si anak ini bapaknya pakai masker, anaknya ada 2 orang, laki-laki dan perempuan, yang dibawa itu tidak pakai masker. Nah, kemudian kebetulan berhentinya kok di depan persis di seberang rumah. Masuk. Jadi saya memperhatikan. Kebetulan saya pada waktu itu pintu saya buka, saya lagi berjemur. Saya panggil, "Loh Pak, Bapak ini pakai masker tapi anaknya nggak pakai masker." "Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa." Wah, saya langsung masuk, ambil masker 2, saya kasihkan. "Ini buat kalian, pakai ya." Wah, senang sekali, langsung dipakai. Saya suruh milih. Kebetulan dapat ada banyak, ada beberapa, bukan banyak, ada beberapa. Saya suruh milih sendiri. "Ayo, silahkan." Nah, terus yang hal lain, saya perhatikan kok kelihatannya mereka tuh capek, haus. Saya tawarin, "Kamu mau minum?" Dia melihat ke bapaknya. "Boleh Pak kalau ada berlebih." Saya masuk. "Kamu mau minum hangat apa mau minum dingin?" "Kalau saran Bapak, minum yang hangat aja ya supaya badannya enak." "Iya Pak." Saya ambilkan teh manis sama ya nyamian apa tempe apa tahu itu kebetulan ibu bikin. Saya kasih, "Kemari duduk sini, duduk di dalam." Nah, saya suruh masuk, kemudian makan, minum. Saya senang sekali melihat wajah mereka tuh, waduh, happy sekali gitu ya. Dan rupa-rupanya mereka menikmati betul. Nah, kebetulan saya melihat, "Bapak pulang ya nanti ya, Bapak ya." Iya Pak, kalau boleh." Nah, masuk saya ke dapur, ambil, saya bungkus, "Ini untuk di jalan." Terus saya bawain teh manis lagi, saya bungkus pakai plastik itu, "Ini nanti kalau di jalan kalau haus." Terus, "Terima kasih sekali Pak, terima kasih." Yang menjadi saya terharu itu adalah 2 anak itu, laki perempuan itu menyalami saya, mencium tangan saya. Waduh, kok seperti itu ya. Tapi di lain pihak saya merasakan ada satu kebahagiaan tersendiri bagi saya bahwa saya bisa melayani, saya bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain yang betul-betul sangat membutuhkan. Saya kira itu saja, Mas. Terima kasih, Yang Wit. Monggo masih ada? Mungkin di sini ada nih ya, Ibu Win Damona Puspo, monggo. Aduh, non sewu. Bisa dengar suara ya? Bisa masuk ya suara? Bisa, jelas. Mas DP, saya terlambat tadi karena tidak ada apa-apa. Terus nangkep sepotong, saya agak lost point-nya ya. Apa yang diminta dari siapakah sesamaku dalam kehidupan bertetangga? Sesamaku, oke. Ya, iya. Saya
banyak pengalaman tapi ketika masih muda. Jelas itu jadi ketua Karang Taruna gitu-gitu ya. Terus ketika usia sudah di atas 40, 50-an gitu, agak kesulitan saya untuk gabung gitu dengan kegiatan RT RW. Sebetulnya saya suka. Saya pribadi suka karena saya tekuni memang hidup dalam komunitas yang non-Katolik. Banyak yang saya lakukan dengan harapan mengembangkan juga teori-teori yang bisa saya terapkan, kira-kira begitu. Dan saya pilih major interest saya juga psikologi sosial, jadi saya kira saya harap relevan gitu. Tapi memang kalau boleh saya bilang itu lalu terputus seperti ketika makin terasa oleh saya bahwa minoritas itu mendapat perlakuan yang agak spesifik begitu. Kalau saya tidak bisa bilang ya diskriminatif begitu, terasa ketika 4-5 tahun yang lalu tiba-tiba saya didorong-dorong untuk menjadi dekel, menggelikan ya, menjadi dekel. Saya turuti dengan harapan saya bisa tune in lagi, saya tahu apa yang harus saya lakukan untuk masyarakat sekeliling saya. Tentu kalah karena lawannya pakai kambing guling, pakai bismillah, pakai pertemuan sangat intens. Saya cuman ngarang pidato dan tambah teman gitu kira-kira, tapi memang saya tidak terlalu pusing terpilih atau tidak. Tapi pengalaman baru bahwa minoritas kok jadi makin sulit gitu. Nah, kalau Mas DP tanya siapa sesamaku sebagai anggota keluarga atau saya merasa menjadi menjauh gitu. Bukan saya yang menjauh, tapi makin banyak barrier, makin banyak kendala, dan yang saya saya andalkan tuh ya nengok kiri ya keluarga Bapak Ramlan, karena ada Om Ramlan, ada Bule, ada Mul, ada Impu yang saya kenal sejak tahun 58 begitu. Lalu saya kehilangan, terus terang saya kehilangan barometer. Harus gimana ya untuk dekat dengan mereka lagi gitu, Mas DP. Lalu sebetulnya tidak terlalu apa-apa kalau tidak aktif dan tidak bisa nampak bantu dan sebagainya. Saya terus terang saya kehilangan bentuk. Saya kehilangan bentuk dan waktu berjalan terus saya pikir saya jalani saja sebagai minoritas di Kampung Rambutan ini. Ada kumpulan rektas ya, remaja kompleks remaja Kampung Rambutan dan sekitarnya kira-kira gitu. Ya mulia. Nah, ketuanya itu Dek Kitu, putranya Pak Ramelan, kakaknya Impu. Lalu saya merasa sudah cukup banyak sahabat di situ dan waktu reuni terbukti kok masih pada ingat saya gitu, terus wah meriah gitu Mas DP. Lalu dapat door prize juga cakep-cakep gitu. Saya dapat door prize nomor 2 gitu. Dapat fan berdiri itu ada senangnya bukan main. Jadi saya pikir sebetulnya kita bisa menciptakan, tidak terlalu sulit, menciptakan kapan saja sesama di sekitar kita menjadi keluarga kita. Masalahnya ada yang ganjil satu, terus terang. Mereka selalu melihat bahwa saya orang Palang gitu ya. Dan karena saya aktif di kampus, mereka kenal, lalu saya pernah dibujuk oleh, maaf saya sebut Bapak RW saya, untuk aktif di lansia, tapi saya terus terang sendiri ketika tahu bahwa saya mau dimanfaatkan, kira-kira gitu. Saya tidak punya pengalaman spesifik, Mas DP. Jadi saya ingin belajar malam ini justru dari para Pak Ade, adik-adik di sini, apa yang disebut
sesama sebagai anggota keluarga di mana kita ini minoritas. Makin lama makin terasa minoritas ini, dan saya mungkin Mbak Bit lebih tepat untuk cerita lebih banyak karena dia ikut arisan RT, RW, RT. Saya enggak. Dan hanya itu ya. Kalau soal reaksi spontan menolong itu ya bukan riak ya. Kalau orang Islam bilang riak. Sering tuh pemulung lewat, ada satu langganan dalam tanda petik bapak-bapak yang maaf pincang ya. Ya. Bapak udah terdengar karena itu udah di on. Sini nggak nyala. Bisa saya lanjutkan atau mungkin saya terlalu panjang ini, Mas DP? Saya kira saya cukupkan dulu aja deh. Saya ikuti saja. Terima kasih Ibu Win, terima kasih. Masih ada lagi? Kalau tidak ada lagi, saya Mas. Ya, tetangganya. Sebentar Mas Johan, dipersilakan dulu untuk Bapak Ramlan mungkin memberikan nasihat kepada kita semua tentang pengalaman bertetangga. Monggo, yang Ramlan, silakan. Iya, wah sudah. Tuyuk-tuyuk ini umur saya udah 92. Wah, luar biasa. Saya jadi ingat ada Bu Wiwi segala yang bicara, wong tua kok menengai ya gitu. Nah, saya kemudian ingat sama yang lalu-lalu. Yang lebih muda itu siapa namanya? Johan ya. Johan yang kemana-mana pakai mobil merah gitu. Nah, saya kenalnya itu di gereja Reboan. Sekarang Reboan itu sudah nggak ada. Nggak ada. Jadi di rumah saja Reboannya itu sama istri. Tapi kumpulan yang baru-baru ini berlangsung, saya dengar nama saya disebut oleh antara lain John Brata. Wah, pilot kita itu bukan main suaranya. Saya jadi terkenang sekali. Tapi sebentar lagi, sebelum ditutup, Johan yang bicara, Ramelan gitu, wong tuwek. Sebut-sebut gitu, ya bene wae kangen-kangenan. Saya kepinginnya itu kapan kita bisa kumpul lagi. Antara lain kalau sudah nggak ada pandemi, benar-benar saya kangen sama kalian itu, antara lain itu Johan tadi yang kalau Tuhan ke gereja itu ngampirin saya pakai mobilnya yang merah itu gitu. Itu ada Pak Pujo yang mimpin, Pak Pujo, lalu ada siapa lagi. Sekarang nyiap pamplem di rumah aja, nggak ada apa-apa. Pak Margono, termasuk juga istri juga kantil ikut ke sana gitu. Baru-baru ini juga Bu Wiwin, tetanggane bisian ngomong-ngomong. Adiknya apa? Sama siapa ya? Biter ya, ada Biter itu lah jadi. Itu kan bisa. Lah kok iso adik sih, saya Mbak Yune loh. Ya itu sampai Mbak Yune aja ya bisa lupa ku sapa sing ngendika gitu loh. Oh cuman bisa 4 bulan karena pandemi aja lu saya. Itulah jadi yang mudah-mudahan yang begini ini bisa berlangsung, kapan-kapan bisa ada lagi gitu ngomong. Dari suaranya saja sudah ditangkap kuping saya. Nah
senangnya bukan main. Kapan? Amin. Amin. Amin, Om. Oke. Monggo, apun. Oke, matur nuwun, matur sembah nuwun yang Ramlan. Terakhir, Johan silakan. Ya, terima kasih untuk waktunya Mas DP, Romo Endo maupun Romo Hari. Apa namanya? Saya senangnya di lingkungan saya. Pertama saya akan sharingkan karena di lingkungan kami di grup cukup terbuka untuk berdiskusi karena situasi tidak memungkinkan untuk bertemu. Kemarin Ibu Titi Sudarto menceritakan begitu terharunya bahwa saat Ibu Nana dan Pak Toro membawakan sakramen Maha Kudus. Dia sampai menangis, begitu gembiranya boleh mendapatkan sakramen Maha Kudus. Terima kasih banget pasti untuk Bu Nana dan Pak Toro yang berkenan membawakan kepada umat-umat senior di lingkungan kita. Kedua, saya yakin sebetulnya umat Katolik sebetulnya sudah pasti kalau di Pasar Minggu banyak terlibat. Contohnya misalnya ibu yang baru berpulang, Ibu Priyono, itu menjadi bendara di arisan seumur hidup, itu barusan meninggal kemarin hari. Ibunda dari Mbak Indri, Mas Eko gitu ya. Itu saya tahu bahwa itu bendahara lingkungannya, bendahara di kaum muslim yang pasti menangin gubernur sekarang ini tuh memilih dia jadi bendahara seumur hidup itu di lingkungannya. Kemudian juga ada Bu Yuli di lingkungan kami yang juga aktif terlibat sebagai pembantu kelurahan di Kelurahan Jati Padang. Itu puji Tuhan satu-satunya yang Kristen dari seluruh penggerak PKK itu kesana kesini itu luar biasa. Puji Tuhan bahwa segimanapun juga ternyata di institusi kelurahan Jati Padang masih menerima hal-hal seperti Katolik. Ya, itu. Kemudian ada Pak Sigit yang merintis perbaikan jalan di Karangpola 4 Dalem. Pokoknya saya senang bahwa saya yakin orang-orang Katolik tuh hatinya pasti penuh belas kasih. Ini semua nggak lepas dari rintisan orang-orang sepuh seperti seperti Pak Ramlan, ayahandanya Ibu Win sama Bu Biter di zaman dahulu. Emang kamu kenal? Oh, saya dengar namanya lebih terkenal daripada pasturnya, Bu. Jadi pastor masih muda toh jadi kalau dulu itu karena saya pergi dengan para lansia, apalagi bisa bercerita dengan Pak Pujo, dengan Pak Ramlan, ya kita sambil puter-puter, kadang-kadang kita cuma cari makan yang ringan gitu kan. Setelah selesai pendalaman kitab suci, jadi kita bisa banyak sharing, bisa dengar cerita, berbelajar. Bahwa dulu itu mencari pastor sampai ke Bloki kemana-mana itu keluarga Katolik pegawai pertanian itu di bawah koordinasi ayahandanya Ibu Biter dan Bu Win itu, Pak Puspo itu mencari kesana kemari gitu kan, dan bekerja untuk sama-sama menyemarakan kehidupan Katolik sampai sejarah gereja segala macam. Saya yakin Pak Ramlan bisa cerita panjang lebar, cuman jangankan seperti Pak Ramlan, umur 50 aja saya udah banyak pelupa, apalagi suruh Pak Ramlan umur 90, saya udah nggak kenal diri saya sendiri mungkin. Jadi saya bersyukur bisa bertemu dan saya gembira kita jadi orang-orang Katolik meskipun dalam arus yang mungkin tidak bagus sekarang ini. Mudah-mudahan Tuhan selalu berbelas kasih. Untuk Pak Franz Hendra itu yang jadi penjaga sakramen Maha Kudus, Pak. Itu berbahagialah Pak kalau dimaki-maki, Pak, jaga sakramen Maha Kudus, Pak, berarti dimaki-maki karena Kristus tuh katanya kalau di Alkitab kemuliaannya ada di Pak Hendra tuh, Pak Franz Hendra, Pak. Ya, iya betul. Tahu dimaki-maki.
pahalanya berlebih. Terima kasih Mas DP. Oke, terima kasih Mas John. Nah, kita akhiri untuk aktivitas. Kita lanjutkan pertemuan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih, di dalam aktivitas tadi kita sudah mencoba bermain boneka dengan barang-barang bekas dan juga mendengarkan sharing. Saya berpikiran bahwa kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas yang masih mungkin dimanfaatkan oleh orang lain dan juga bisa menjadikan inspirasi pada kita semua untuk bagaimana kita berbuat baik kepada orang lain. Semoga sharing tadi menjadikan sebuah inspirasi supaya kita tetap maju terus mewujudkan iman kita dalam perbuatan. Nah, kita lanjutkan dengan pembacaan sabda yang akan dibacakan oleh Bapak Chandra Ginting, diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 12 sampai dengan 14. Bapak Ibu, sekiranya tidak keberatan atau tidak kesulitan, mic-nya bisa di-mute dulu atau dimatikan. Nanti ketika doa penutup kita buka kembali. Marilah kita hening sejenak, kita mendengarkan sabda Tuhan. Silakan, Pak. Ya. Siapa yang harus diundang? Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluarga atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasannya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Kita hening sejenak. Untuk renungan bacaan kitab suci, kami persilakan Frater Hari. Oke, baik. Selamat malam semua. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Malam. Terdengar, Romo. Ya, baik. Selamat malam Bapak Ibu, saudari-saudara, Eyang. Selamat malam, semoga semuanya sehat. Perkenalkan, nama saya Frater Hari. Terima kasih sebelumnya juga untuk Frater Nando yang sudah mengundang saya untuk bisa berbagi, dan saya juga belajar dari Bapak Ibu Eyang juga dari aktivitas yang kita jalani hari ini ya. Pengalaman-pengalaman, sharing, dan juga itu semua saling meneguhkan kita. Tadi saya tertarik dengan aktivitas kaos kaki tadi ya. Di situ ada bermacam-macam model kreativitas. Ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang matanya belok, bahkan tadi ada ibu yang bilang, aduh jadi nakutin gitu ya. Ada juga yang pakai kunciran-kunciran, rambutnya, segala sesuatu kreativitas kita semua itu saya mengapresiasi untuk karya-karya kreativitas kita. Nah, apa juga kita dibantu oleh Lukas dalam Injil yang sudah tadi kita dengarkan bersama. Orang-orang yang dekat dengan kita. Sebentar, suara saya jelas? Terputus. Terputus ya, sebentar ya, saya.
Saya ganti jaringan sebentar. Iya. Apakah sudah lebih jelas, Bapak Ibu? Iya. Jelas. Jelas. Iya. Iya, saya mohon maaf tadi jaringannya saya perlu ganti. Kebanyakan tadi pengalaman sharing yang kita dengarkan itu kan di situ perjamuan, undangan perjamuan itu orang atau kerabat terdekat ya. Tapi Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengundang mereka yang ada mungkin di luar sana yang tidak kita kenal. Orang yang buta, kemudian orang yang miskin, dan tadi ada pengalaman Bapak Ibu, para pemulung, orang-orang yang bahasa saya adalah orang-orang yang terpinggirkan. Nah, saya mau berbagi cerita atau sharing pengalaman. Saya itu pernah berpastoral atau pernah ada perutusan di penjara. Mungkin Pak Fernando juga pernah ikut terlibat di sana ya, ada salah satu komunitas kami bersama-sama, komunitas kasih Tuhan namanya, untuk melayani perayaan Ekaristi, kemudian juga sharing iman, ibadat juga di penjara. Yang menarik bagi saya ketika ada seorang warga binaan yang sudah lulus atau yang sudah bebas gitu ya. Kemudian saya pernah bertemu di suatu gereja, kemudian dia sharing gini, aduh Frater, sekarang itu saya susah untuk hidup. Loh, kenapa Pak gitu? Karena Bapak ini itu tidak diterima di sosial masyarakat, bahkan juga di lingkungan keluarganya sendiri. Tentu pengalaman ini bagi saya sangat menyentuh ya, dan juga mengharukan. Begitu ada stigma atau katakanlah persepsi-persepsi di masyarakat, kalau misalnya orangnya demikian adalah yang lulus dari lapas itu orang yang jahat dan sebagainya. Waktu dulu juga ketika saya awal itu melihat bertato, kemudian wah sangar gitu ya. Tetapi jangan salah Bapak Ibu, ternyata mereka tuh hatinya Hello Kitty ya. Karena ketika saya sharing gitu ya, mereka juga nangis ada, dan persepsi awal saya yang wah itu sangar-sangar, galak-galak, ternyata itu tidak begitunya ketika kita berinteraksi langsung dengan mereka. Atau juga pengalaman lain, saya pernah menjalani perutusan di rumah sakit SIM Karolus, itu pelayanan kepada mereka yang HIV/AIDS. Itu luar biasa pengalamannya. Ya banyak kaum muda dengan pergaulan bebas, kemudian juga ada yang mereka ya jajan ya dalam arti tertentu jajan, kemudian periksa, kemudian positif. Nah, yang menarik bagi saya, mereka bercerita bahwa ketika dia pulang, itu tidak diterima oleh keluarga sendiri. Bayangkan mungkin ya, Bapak Ibu, jika itu anak atau keluarga terdekat, apakah kita bisa menerima orang-orang yang demikian? Termasuk juga sosial masyarakat dan seterusnya ya. Saya kira dua pengalaman saya ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk merenungkan, terkadang kita ini banyak atau sadar atau tidak itu mengeksklusikan, meminggirkan dan kurang merangkul atau menyatukan mereka yang terpinggirkan. Di tahun 2020, ya ini udah penghujung, Gereja KJ itu kan mengambil tema tentang soal keadilan ya, bagaimana kita bisa bersama-sama dengan mereka yang lemah, kecil, miskin, tersingkir. Kemudian ada salah satu survei dari Wahid Foundation dan lembaga survei itu sebanyak 54,9% itu punya kelompok yang dibenci di negeri ini. Yang paling banyak itu kaum LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender, 26,1%. Berikutnya komunis 16,7%, Yahudi 10,7%, Kristen 2,2%, dan seterusnya sampai ada juga Katolik 0,4%.
Nah, dari data ini ada juga saudara-saudara kita yang dalam arti persepsi di masyarakat itu mereka kelompok yang dibenci. Dan itu hasil survei yang bagi saya itu bisa menjadi perenungan bagi kita ya. Apakah ketika kita melihat saudara-saudara kita itu apa yang menjadi muncul di dalam hati kita. Saya teringat pesan Bapak Suci, Paus Fransiskus ketika ditanya tentang mereka yang gay gitu. Siapa saya yang berhak untuk menghakimi mereka? Nah, kata kuncinya bahkan seorang Paus sendiri ya. Siapakah saya yang berhak untuk menghakimi mereka? Kalau mereka itu mau mencari Tuhan, lantas siapakah saya yang menghakimi mereka? Saya kira ini kata-kata yang bisa kita renungkan dari Bapak Suci. Terkadang kita itu sibuk menghakimi orang ya. Oh, dia benar, ya ini salah, atau saya lebih suci dibandingkan dengan dia. Sehingga itu kadang sadar atau tidak sadar, kita membeda-bedakan dalam konteks di sosial masyarakat. Tadi dari permainan aktivitas, tadi ya, oh ada yang matanya blok, ada yang matanya sipit, oh ada yang besar, ada yang kecil gitu ya. Itu sadar nggak sadar menjadi persepsi kita juga yang kadang-kala menyulitkan kita untuk hidup bersaudara satu sama lain. Nah, pesan dari Yesus juga ketika sebelum dia perpisahan dan amanat perpisahan kepada para murid, pesan Yesus adalah dalam Injil Yohanes, hendaklah mereka menjadi satu. Saya kira ini juga menjadi inspirasi bagi kita semua. Tuhan Yesus itu tidak mau membeda-bedakan, bahkan Allah yang menyatukan dengan dasar kasih. Ketika kita melihat orang, ketika kita melihat sesama kita, bahkan tadi ada persepsi-persepsi kebencian, Yesus mengajarkan kita untuk selalu menyatukan diri kepada mereka, saudara-saudara kita yang terpinggirkan juga. Kadangkala juga ketika di tengah-tengah perbedaan ya, mungkin juga di keluarga Bapak Ibu ya, ada relasi suami atau istri, saya juga punya kakak adik, atau ketika saya di seminari, saya dengan Frater Nando gitu ya, ada yang namanya konflik-konflik kecil di dalam kehidupan keluarga juga ada, pasti ada, dan itu menjadi bumbu-bumbu sendiri ya. Mungkin Bapak Ibu yang hidup berkeluarga itu punya cerita banyak soal bagaimana kehidupan relasi di dalam rumah tangga. Saya kira ketika relasi-relasi ini menjadi penting untuk kita mau sikap mengampuni satu sama lain ya. Ketika ada konflik, ada perbedaan pendapat, atau mungkin ketika tadi juga ada yang diskriminasi dan lain sebagainya, saya kira pesan Yesus juga ketika kita mengampuni ya, sampai berapa kali Tuhan saya mengampuni? 70 kali 70 kali 77 kali. Artinya kita mengampuni, pengampunan yang berkualitas, tidak terbatas ya. Itu menjadi penting juga untuk kita renungkan bersama, karena ya banyak juga dan tidak jarang ketika kita hidup bersama dengan orang lain itu ada kebencian, atau karena kan zaman digital ya, kita sekarang juga menggunakan media sarana komunikasi dengan online gini. Ada juga yang media-media ini menimbulkan di medsos, atau ada yang Facebook, Instagram, atau yang rekan-rekan muda sudah punya media-media sosial gitu ya, muncul ujaran kebencian atau gosip. Nah, ini juga menarik nih kalau ngomong tentang gosip gitu ya. Kalau saya lihat gitu ya, saya pernah di rumah saya kalau beli pasar di warung atau di pasar, itu yang nggak harus ibu-ibu juga, ada bapak-bapak itu gosip satu sama lain gitu ya. Ada yang cerita, oh si ibu ini nih begini. Atau paling ada juga yang saya pernah di salah satu gereja, yang pasti bukan di pasar Minggu, ini orang-orang yang baik semua di sini, itu menggosipkan romonya atau fraternya gitu ya. Ini juga kadang-kala Bapak Suci bilang gosip itu juga menjadi racun bagi kita untuk hidup bersaudara. Jadi
begitu menyakitkan. Kadang kan orang yang digosipin nggak tahu apa yang kita omongin ya. Itu ngomong di belakang seperti kayak menusuk dari belakang gitu. Nah ini juga yang menggerogoti cara hidup kita bersama, cara hidup kita bersaudara satu sama lain. Maka ketika kita sikap berani ngomong ya, atau mungkin misalnya ketika saya dengan relasi dengan saudara-saudara di komunitas ini, ada yang tidak baik gitu, berani ngomong dan berani minta maaf. Nah ini juga penting, berani mengakui bahwa mungkin juga saya salah, tapi kan kadang-kala itu gengsi ya, gengsi. Aduh kalau saya minta ampun, minta maaf duluan, saya yang kalah nih. Nah itu kayak menang kalah, wah udah nggak ada ujungnya. Terus jadi relasinya diem-dieman gitu ya. Itu juga kadang-kala dalam kehidupan saya juga pernah sama kakak saya kayak gitu. Itu juga jadi menyulitkan kita untuk berelasi dan menyaudara satu sama lain. Dan pengalaman kecil saya ketika ada di salah satu paroki gitu ya, mungkin juga Bapak Ibu pernah mendengar begini, ada pengumuman ketika mau komuni gitu ya, siapa yang sedang dalam halangan dosa berat tidak boleh menerima komuni. Wah itu saya pernah dengar gitu ya di dalam gereja ya. Terus wah itu bagi saya sendiri yang mendengarkan gitu, siapa saya juga yang menghakimi saudara kita sendiri gitu, yang punya halangan berat gitu, atau dalam dosa berat tidak boleh. Dan itu seperti apa ya, polisi moral yang menghakimi di dalam kehidupan menggereja juga gitu. Itu juga bagi saya menjadi refleksi dan juga menjadi permenungan ya. Bukan untuk menghakimi, tetapi kita menyatukan dan kita saling merangkul satu sama lain, entah siapapun, dan belum tentu kehidupan kita lebih baik daripada orang lain. Maka, Frater, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sharing saya yang sederhana ini, coba saya mau ambil butir-butir pemenungan yang buat kita bisa renungkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita mensyukuri saudara-saudari kita yang dekat dengan kita. Tidak usah cari jauh-jauh atau kita menghayal. Kalau misalnya seandainya gitu ya, itu kan kadang lihat rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumput kita sendiri ya. Itu ada godaan untuk melihat hal-hal yang di tetangga lain gitu ya, atau di keluarga lain gitu ya. Kita mensyukuri bapak atau ibu atau suami atau istri, anak yang ada, yang Tuhan berikan kepada kita. Mereka adalah anugerah dan berkat istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau dicari kurang atau jeleknya, itu banyak, sangat banyak gitu ya. Ketika pacaran gitu ya, sebelum Bapak Ibu menikah, pasti kan ada masa berkenalan ya. Itu kalau pacaran, dunia seperti milik kita berdua. Semua indah segala sesuatunya. Tetapi ketika sudah menikah gitu ya, kok delalah gitu ya, ada aja yang satu dua hal yang, baru tahu nih ternyata ketika tidur dia ngorok. Waduh, dulu saya nggak tahu gitu ya. Itu menjadi apa ya, kadang itu bumbu-bumbu kecil dalam kehidupan rumah tangga. Dulu dia waktu pacaran bawain belanjaan atau nelponin setiap hari. Sekarang boro-boro gitu ya mau diperhatiin atau ajak ngobrol, udah sibuk dengan urusan pekerjaan masing-masing gitu ya. Kalau kita mau cari jeleknya itu udah ada litani banyak hal, tetapi mari kita lihat hal yang positif dari saudara-saudara kita, dari lingkungan kita yang terdekat, dan itu pasti membantu kita untuk melihat mereka dengan lebih baik. Kemudian juga seni hidup bersaudara, itu juga ada seninya ya. Tadi juga ada yang menyebutkan ketika berkomunikasi dengan pemulung itu lebih nikmat dibandingkan dengan meeting di kantoran gitu ya. Saya kira seni-seni sederhana ini menjadi bagian yang patut kita juga belajar ya dari cerita tadi Bapak Ibu. Saya juga belajar seni-seni hidup bertetangga, bersaudara, atau ketika berumah tangga, ketika ada konflik bagaimana menyelesaikan. Saya itu nggak bisa belajar kalau suasananya tidak hening. Sementara ada rekan lain itu kalau belajar harus pakai musik. Wah itu kan kalau
kalau misalnya hidup bersama bersaudara itu kan jadi berantem gitu ya. Terus seninya, oh berarti si teman saya itu pakai headset misalnya, jadi bisa kita menghormati satu sama lain. Dan juga jangan mudah menghakimi. Kita sebagai orang-orang Katolik itu agen yang memersatukan, bukan yang menyingkirkan, tetapi kita merangkul mereka yang tadi ya terpinggirkan, yang mereka kurang diperhatikan di dalam sosial masyarakat. Dan bagaimana ketika orang lain melihat kita, bertemu dengan kita, bahasa saya itu menjadi orang yang teduh gitu. Orang yang teduh tuh ketika kita bertutur kata, ketika kita berperilaku, itu orang lain tuh, aduh, seneng banget lihat Frater Nando teduh gitu ya. Wajahnya meneduhkan, menghangatkan, penuh dengan sukacita gitu ya. Itu menjadi pribadi-pribadi yang meneduhkan tuh ketika tutur kata yang sopan, yang baik, yang mengafirmasi dan mendukung, bukan justru yang sebaliknya. Dan yang terakhir itu mengembangkan budaya rekonsiliasi. Betul tadi banyak perbedaan, banyak hal-hal yang cekcok di sana-sini, kita berani ngomong, berani minta maaf, hormat kepada orang lain, kadang juga relasi kepada mereka yang lebih tua. Tadi ya saya bersyukur cerita dari eyang-eyang ini juga menjadi inspirasi dan pembelajaran bagi saya, menghormati mereka yang tua, dan juga ketika berhadapan dengan yang muda, yang sekarang dunia digital gitu ya, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Jadi itu Bapak Ibu Frater yang bisa saya bagikan dalam konteks kita bersaudara. Semoga kita pelan-pelan semakin hari semakin dituntun oleh Tuhan untuk bisa menjadi agen-agen pemersatu, bukan agen yang bukanlah orang yang menyingkirkan satu sama lain. Terima kasih. Terima kasih Frater Heri. Bapak Ibu dan saudara sekasih, sebelum kita akhiri, kita renungkan sejenak niat-niat kita. Kita hening sejenak untuk membangun niat. Membangun niat. Siapakah sesamaku? Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, dalam pertemuan tadi, dalam sharing tadi, kita menggali semangat tentang tugas pelayanan kita kepada sesama, tentang belas kasih, perhatian dan kepedulian kita sesama, supaya kita bisa mewujudkan iman kita dalam perbuatan. Dua niat yang akan kita lakukan setelah pertemuan ini adalah: satu, hal nyata apa yang akan aku buat kepada orang di sekitarku. Yang kedua, barangkali kita punya barang-barang di rumah yang tidak terpakai, bisa kita berikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Bapak, Ibu, dan saudara sekasih, sekarang mic-nya di-unmute, mic-nya dinyalakan, kita akan doa penutup bersama. Frater, bisa ditampilkan doa penutup? Kita nyalakan mic kita semua, kita doakan bersama-sama. Marilah kita berdoa. Allah Maha Cinta, kami bersyukur di pertemuan dua keluarga kami mohon tuntunanmu agar kami dapat belajar semakin tulus mengenai dan mengasihi bersama kami pada masa Advent ini.
seturut teladan kasih doa ini kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan doa keluarga. Kita doakan bersama-sama. Doa keluarga. Allah yang Maha Penyayang, Engkau selalu memelihara kami dengan kasih, memberikan kami banyak saudara dan sahabat untuk kami perhatikan dan kasih. Ketika kami bertemu dengan sesama, Engkau mengajak kami untuk memahami dengan bersikap toleran dan menerima tanpa melihat perbedaan antara kami semua. Engkau memberi pengertian kepada kami tentang sama yang selalu mengisi cerita iman kami. Engkau hadir dalam kebersamaan dan supaya kami dapat kasih pada siapa saja. Jadikanlah saudara kami menyemangati dan mendukung. Berilah kami selalu hati yang gembira, agar bersaudara menjadi musik dan menyenangkan. Dan persaudaraan kami saling menguatkan. Dalam masa Advent ini, buatlah kami semua bersaudara, bersemangat persaudaraan dalam kebinekaan, agar kami dipenuhi sukacita menyambut Natal yang akan menjelang. Keluarga kudus, doakanlah kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, terima kasih. Kita akhiri ibadat kita akhiri rekoleksi kita pada hari ini dengan mohon berkat. Semoga berkat Tuhan melimpahkan kepada kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada Brother Nando. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Frater Hari dengan sharingnya yang cukup menarik dan yang sangat menginspirasi kita semua. Beri tepuk tangan dulu dari rumah untuk Frater Hari. Terima kasih. Iya, ini Frater Hari ini sedikit perkenalan diri kita. Kakak kelas saya. Jadi saya pernah tinggal di Cempaka. Cempaka itu rumah kami untuk filosopan dan juga di Samadhi. 2 tahun kami bersama. Udah jelas. Saya pasti baik menerima inspirasi dari beliau ini. Beliau ini bukan dari seminari menengah, tapi dari seminari jalanan kalau disebutkan ya. Gitu jalurnya. Tapi pengalamannya cukup banyak makanya. Untuk itu, mari kita tutup ini dengan lagu penutup. Tapi minggu depan jangan lupa datang lagi. Ya, kita setiap minggu akan mengadakan. Iya, pengumuman. Boleh untuk pengumuman. Minggu depan, saya atau Mbak Putri yang menyampaikan. Silakan Mas DP, Mas DP. Bapak Ibu, saudara sekali terkasih, untuk pertemuan minggu depan ada PR. PR-nya adalah mencatat. Mencatat apa? Mencatat orang yang kita sapa. Nanti akan dinilai. Disapa tentang apa? Nanti disampaikan dalam pertemuan. Jadi PR-nya adalah saya mulai hari ini keluar rumah menyapa berapa orang dan siapa yang saya sapa. Catat namanya untuk bahan minggu depan. Kira-kira itu Mbak Putri. Ya, 1 minggu. Mas DP. Ya. Iya. Boleh Pak, 1 minggu. Jadi ketemu siapa saja boleh dicatat. Banyak banget. Oh iya, ada satu lagi. Pada malam hari ini tim SKK akan memberikan hadiah kepada 5 orang yang pada malam hari ini membuat boneka tangan masing-masing.
Oke, yang dapat hadiah tadi yang membuat boneka tangan, Bapak Franz, lalu Bapak Blasius, Mbak Esti, Ibu Biter, dan Bapak Suharmanto. Jadi nanti 5 orang ini akan diberikan hadiah dari SKK. SKK sudah menyiapkan 5 buah hadiah. Nanti sistematika pengirimannya, pengambilannya nanti akan diinformasikan. Oke, baik, saya catat. Terima kasih Mbak Putri. Sudah disiapkan. Oke, terima kasih banyak. Ya, hadiahnya silakan menghubungi Mbak Putri, Mas DP, jangan hubungin saya. Karena saya penyelenggara Zoom. Ya. Jangan minta kepada saya ya. Penyelenggara Zoom juga ada hadiah khusus. Iya, oke. Oke. Itu aja. Terima kasih. Semuanya, terima kasih. Kita tutup dengan lagu ya. Judulnya Jangan Lelah. Oh, jangan lelah. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlebar, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya, begitu aja Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.